Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat di tahun 2023 ini. Satu pelajaran dari kelanjutan tema atau topik atau judul dari pelajaran yang lalu. Misi Allah bagi kita bagian 2. Namun sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini lebih lengkap, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan kami boleh mengerti, memahami akan firman ini. Sehingga iman kerohanian kami semakin diperkuat. Kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi Allah bagi kita, bagian yang kedua. Ayat inti terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, dalam khotbah perpisahan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saudara, penugasan ini kemudian dikenal sebagai amanat agung. Dengan amanat agung, Yesus menetapkan tujuan yang harus dicapai gereja dalam segala zaman dan segala situasi. Apa dan bagaimana peran kita dalam melanjutkan misi amanat agung itu? Mari kita pelajari selengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Allah Tritunggal, asal mula dari misi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Allah Bapa telah merencanakan penjangkauannya kepada manusia bahkan sebelum Dia meletakkan pondasi planet kita. Dan Dia benar-benar ingin masuk dalam sejarah manusia supaya bisa melaksanakan tujuannya. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan Anak-Nya ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Anak menciptakan dunia. Yohanes 1 ayat 3. Ia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan mengalahkan dunia. Misi Allah di dalam kitab suci menempatkan Yesus yang terdepan dan terutama sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kristus sendiri menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, semua yang Kristus lakukan semata-mata hanya untuk atau dari Bapanya di surga. Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 30, dan Yohanes 12 ayat 45. Sesudah kebangkitan, Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menjanjikan kepada mereka. Lukas 24 ayat 49. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Apa yang sementara dijanjikan itu? Roh Kudus datang ke dunia, dikirim oleh Bapa. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Untuk meyakinkan dunia. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Untuk melanjutkan misi dari Bapa dan Anak dengan cara memberikan kuasa dan mengutus umat Allah dalam pekerjaan misi. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Misi itu milik Allah dan misi itu tidak akan gagal. Di pelajaran hari Senin dengan judul Pemuritan, fokus dari misi.
Beberapa aspek sederhana dari komponen-komponen dasar yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang merupakan perintah agung Yesus Kristus adalah yang pertama, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke Galilea untuk bertemu dengannya. Yang kedua, Yesus datang kepada mereka dan menyatakan otoritas dan kekuasaannya. Yang ketiga, Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk melakukan satu tugas yang khusus, yaitu memuridkan. Yang keempat, Yesus berjanji untuk menyertai murid-muridnya sampai kesudahan zaman. Saudara, fokus utama dari perintah agung Yesus adalah pemuridan. Itu juga merupakan tugas utama dari misi itu. Secara literal, dalam bahasa Yunani, permulaan dari Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ungkapan "karena itu" memberikan landasan bagi perintah tersebut berdasarkan apa yang baru saja disampaikan Yesus kepada mereka dalam Matius 28 ayat 18, yaitu mengenai kuasa, otoritas, dan kedaulatan Yesus. Kata kerja aktif dalam amanat agung Yesus adalah jadikan murid. Mengajar dan membaptis adalah ciri khas dari proses pemuridan. Yesus dengan jelas mengarahkan murid-muridnya pada satu tujuan, yaitu pemuridan. Perintah agung ini bersifat universal. Perintah untuk menjalankan misi ini tidak terbatas pada murid-murid Yesus di waktu itu. Setiap pengikut Yesus Kristus yang sejati haruslah terlibat dalam kegiatan pemuridan. Lebih jauh lagi, pekabaran yang disampaikan, yaitu Injil yang kekal dari Yesus Kristus ini, ditujukan untuk seluruh dunia tanpa batasan geografis, sosial, dan juga batasan-batasan suku. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Injil Kekal, Pekabaran dari Misi. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Pertanyaannya bagi kita adalah, Injil adalah kabar baik mengenai kasih karunia yang ditawarkan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Apa yang harus kita ketahui tentang kabar baik ini? Yang pertama, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, Dia menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa dan mati di kayu salib sebagai korban pengganti untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian juga ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, terangkat ke surga, ditinggikan oleh Bapa, dan saat ini mengantarai untuk kepentingan kita di bait suci surgawi. Wahyu 1 ayat 18, Kisah Para Rasul 2 ayat 33, dan Ibrani 7 ayat 25. Dan yang keempat, Dia akan segera memenuhi janji terbesarnya, kembali dalam keagungan dan kemuliaan, dan puncaknya sesudah masa 1000 tahun akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Hanya ada satu Injil yang dapat menyelamatkan kita. Tidak akan pernah ada Injil yang lain. Ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang palsu akan selalu muncul dan berlalu. Efesus 4 ayat 14. Tetapi pekabaran keselamatan
Injil yang kekal itu tidak akan berubah. Dan mereka yang percaya dan menghidupkan Injil itu dalam penurutan akan mendapatkan upahnya. Ulangan 5 ayat 33, Roma 2 ayat yang ke-6. Saudara, perintah yang diberikan kepada murid-murid yang pertama adalah juga perintah yang sama yang diberikan kepada kita saat ini. Kita harus menjadi murid yang berfokus pada unsur-unsur kitab suci yang berhubungan dengan pemuritan. Lukas 9 ayat 23, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan satu tujuan utama, dipersiapkan dan mempersiapkan orang lain untuk kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ellen G. White dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 172, mengatakan, pemberitaan mengenai penghukuman, Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7, adalah suatu pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Dan pekabaran ini disebut Injil yang kekal. Oleh sebab itu, khotbah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, pemberitahuan tentang dekatnya masa itu, ditunjukkan menjadi suatu bagian yang penting dari Injil kebenaran. Di pelajaran hari Rabu, dengan judul Umat Allah, Saluran Misi. Umat Allah adalah mereka yang telah dipanggil dan mereka yang telah menerima undangannya untuk mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Semua orang ini telah dan akan terus menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan misinya. Perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya memiliki tujuan khusus. Mereka menjadi agen-agen dari misi Allah. Menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 7 ayat 6. Ayat 11 dan ayat 12. Mereka dipilih berdasarkan persyaratan iman dan ketaatan. Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan 18. Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Dan 2 Tawarik 7 ayat 14. Proses ini bertujuan untuk menarik perhatian dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Ini merupakan strategi misi Allah di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di perjanjian baru, juru selamat yang telah bangkit meluncurkan sebuah strategi misi. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Murid-murid Kristus yang kemudian menjadi gereja diutus keluar dalam misi kepada dunia dan bukan dunia yang datang kepada mereka seperti zaman bangsa Israel dahulu. Misi dari gereja Kristus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang sedang binasa. Misi ini bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka kepada Kristus melalui keampuhan dari kasih itu sendiri. Dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 3 halaman 381. Saudara, meski tak seorang pun dari kita yang ada dalam gereja dapat menyelamatkan orang lain, kita bisa dan harus mengarahkan mereka kepada satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Misi bagi gereja sama seperti air bagi kehidupan. Tanpa air, kita mati. Tanpa misi, gereja mati. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Dunia Ini Arena Misi. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus itu menjangkau semua kelas, semua bangsa, semua bahasa, dan juga semua kaum. Pengaruh dari Injil itu adalah untuk menyatukan mereka
yang diselamatkan dalam satu persaudaraan yang sangat besar. Kita hanya memiliki satu model untuk ditiru, dan itu adalah Kristus. Jika kita menerima kebenaran sebagaimana itu ada dalam Kristus, maka prasangka dan kecemburuan secara bangsa akan dihancurkan, dan roh kebenaran akan menyatukan hati kita. Ucapan Yesus tentang menjadi saksi dalam Kisah 1 ayat 8 meliputi 3 bagian geografis yang perlu dijangkau. Yaitu yang pertama, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pada waktu itu, murid-muridnya sangat dekat dengan Yerusalem. Jadi, pada dasarnya, Yesus sedang mengatakan, mulailah untuk berbagi pengalaman Anda dengan Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Misi dimulaikan dari rumah, kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman. Ini adalah tempat yang paling utama dari misi. Yang kedua, di seluruh Yudea dan Samaria. Misi kita juga termasuk kepada mereka yang kelihatannya dekat dengan kita dalam beberapa hal, tetapi di saat yang sama mereka jauh dari kita. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang mungkin berbicara bahasa yang sama dengan kita, atau orang-orang yang memiliki kebudayaan yang sama, tetapi tidak tinggal atau hidup dalam realitas yang sama dengan kita. Ini adalah daerah misi kita selanjutnya. Yang ketiga, dan sampai ke ujung bumi. Misi Allah memanggil kita untuk menjangkau pribadi-pribadi dari segala tempat, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok orang, bahasa, dan etnis. Ini adalah area terakhir dari misi kita. Mari kita berdoa setiap hari sepanjang pekan ini bagi masyarakat di mana kita tinggal. Allah telah menempatkan kita dimanapun itu untuk sebuah alasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Yang kedua, setiap pengikut Yesus Kristus yang sejati haruslah terlibat dalam kegiatan pemuridan. Yang ketiga, kita harus menjadi murid yang dipersiapkan dan mempersiapkan orang lain untuk kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat, umat Allah dipanggil untuk menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa yang sedang binasa. Dan yang kelima, pengaruh dari Injil itu adalah untuk menyatukan semua kelas, bangsa, bahasa, dan kaum dalam satu persaudaraan yang besar untuk menerima keselamatan. Wow, satu pelajaran yang sangat indah untuk kita nikmati, kita resapi, dan menguatkan iman kita. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Untuk menutupnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Memampukan kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah pelajaran ini juga menjadi berkat bagi mereka. Menjadi berkat bagi kami semuanya. Sehingga kami bersiap senantiasa. Baik untuk misi, demikian juga untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara. Dan jika saudara terberkati, bagikanlah akan channel Sekolah Sahabat ini kepada teman, sahabat, keluarga, dan handetolan. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati.